Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Memang belakangan ini tim Raja Wali agak lambat mengupload video karena situasi dan kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ambruknya, runtuhnya, rontoknya, bubarnya dinasti Rothschild. Menggali informasi terkait Rothschild memang bisa dikatakan abu-abu. Tidak ada, agak sulit lah mencari atau menemukan referensi tentang Rothschild secara detail karena memang cenderung tersembunyi walaupun efek dari cengkramannya sangat nyata. Awal dari dinasti Rothschild ini secara sederhana bisa kita lihat pada dimulainya itu sekitar tahun 1774. Jadi Rothschild ini seorang Yahudi Jerman. Rothschild ini bermakna kurang lebih perisai merah dengan simbol tangan memegang 5 anak panah. Awal mula dibangkitkannya keluarga Rothschild memang bergerak di bidang perbankan. Kemudian dari situ melebar kemana-mana, mendominasi, mencengkram untuk berbagai usaha-usaha atau korporasi-korporasi besar. Jadi guritanya itu mendunia. Dan semua sistem keuangan dunia bisa dikatakan dalam satu kendali. Kekayaan Rothschild ditaksir pada kisaran 5.000 triliun lebih. Bahkan saya menduga lebih besar daripada itu. Kemudian kalau kita hitung dari 1774 sampai sekarang 2022, itu dinasti itu dari mulai awal mencengkram sampai 2022 ini sudah sekitar 248 tahun. Maka kalau saya melihat sudah cukup berhenti. Karena kekayaan Allah yang ada di bumi ini tidak untuk didominasi oleh satu dinasti, oleh satu kelompok, oleh satu keluarga dengan pola eksploitasi yang sebesar-besarnya agar dapat menghasilkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk keluarga atau dinastinya. Jika kita kembali membaca informasi dari beberapa orang tua, bahwasanya seluruh aset dunia itu sebenarnya diamanahkan kepada Nusantara lewat Wongsongkoro.
Namun memang kecanggihan dari Rothschild ini bisa memanfaatkan dana itu sehingga keuntungan yang sebesar-besarnya bisa mereka dapatkan. Sedangkan Nusantara sendiri yang dalam konstruksinya adalah sebagai pengendali atau otoritas belum bisa memaksimalkan hal itu. Jadi sepak terjang cengkraman gurita Rothschild selama ini memang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Tidak nampak tapi terasa. Kesannya memang bukan kesan, memang pengendalian itu sangat luar biasa ke dalam sistem-sistem utama perbankan, sistem utama perekonomian dunia. Nah, maka pada momentum kali ini saya berani atau saya ingin mengatakan sudah cukup. Karena walau bagaimanapun makhluk yang berhak atau manusia yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan berkah dari Allah itu semuanya. Jadi dari aspek sejahteranya untuk semuanya, dari aspek berkah juga untuk siapa yang menghendakinya. Dalam hal ini tidak bisa atau tidak mungkin Allah terus-menerus memposisikan hartanya itu pada posisi dinasti itu. Jadi sudah saatnya harta itu kembali kepada empunya. Nah, maka kemudian pertanyaannya, apakah dinasti Rothschild dengan cengkraman sistemnya, dengan cengkraman ekonomi mulai dunia perbankan dan sebagainya, gurita ekonominya, gurita perusahaan, segala macamnya, apakah akan berakhir? Maka jawabannya pasti berakhir. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Maka saya memprediksi, menduga, atau bahkan mungkin berdoa memang runtuh. Sudah saatnya harta-harta Allah yang dulu dititipkan ke Nusantara kemudian mereka kelola, sudah saatnya diambil alih. Dan ini yang menjadi masalah. Pada video saya terkait dengan Satrio Piningit Manggung itu sudah ada tiga kuncian. Yang pertama, la ikro illa bilhaq, la iftah illa bilhaq, la malik illa bilhaq. Jangan membaca kecuali yang berhak, jangan membuka kecuali yang berhak, dan jangan merasa memiliki kecuali yang berhak. Itu merupakan kuncian kepada siapapun yang merasa memiliki hal itu. Keluarga dinasti Rothschild meyakini bahwa yang mereka manfaatkan itu bukanlah miliknya, tetapi milik dunia melalui Nusantara. Tetapi karena terlalu lama menikmati hal itu, maka itu merasa menjadi miliknya. Sudah terlalu keenakan mendominasi dunia, menguasai dunia, memonopoli dunia dengan kehendaknya melalui melalui kemampuan finansial. Jadi mempengaruhi semua aspek melalui kekuatan finansialnya. Maka sudah saatnya jagat dibalik. Maka saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui instrumen makhluknya akan melakukan atau akan mentakdirkan atau akan menjalankan pribadi-pribadi atau sosok-sosok yang mampu melakukan hal itu, sehingga secara spirit atau secara kehendak itu diperintahnya turun, namun secara fisik itu berjalan melalui mekanisme pemutaran sistem. Maka tidak heran jika selama ini isu terkait aset atau harta amanah tidak akan pernah cair. Kenapa? Karena memang yang dihadapi yaitu
Hanya hamba yang memang sangat dekat dengan Gusti yang bisa melakukan pemutarbalikan ini. Apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari keruntuhan, dari ambruknya Rothschild adalah Allah menghendaki bahwasanya aset Gusti, aset Allah yang ada di bumi yang dititipkan ke Nusantara itu dipergunakan seluruhnya untuk kesejahteraan manusia. Siapapun dan apapun agamanya, semuanya. Kalau untuk berkah nanti beda cerita. Namun pada prinsipnya keadilan ekonomi, keadilan sosial itu harus dinikmati oleh semuanya. Bukan oleh hanya satu dinasti atau oleh satu keluarga. Maka Allah mempersiapkan satu hambanya untuk menata ulang jagat ini. Salah satunya adalah dengan membalikan sistem ekonomi ini. Dan itu pasti terjadi. Nah, ketika ini sudah dibalik, besar harapan kita bahwasanya semua manusia bisa menikmati rezeki dari Allah, bisa menikmati harta Allah yang ada di bumi. Dalam artian menikmati karena semua berhak. Pada prinsipnya itu bukan semuanya kaya, tapi semuanya mendapatkan secara adil, secara proporsional harta itu tanpa dipersulit atau tanpa kesulitan. Karena selama ini ada kesan saling memangsa. Untuk urusan keuangan ini selalu saling memangsa. Nah, ke depan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena yang memegang bukan lagi keluarga yang atau dinasti atau kekuatan yang memang tingkat keserakahannya luar biasa. Sudah cukup, akhiri sampai di sini. Nanti akan dipegang oleh orang yang memang Allah persiapkan sehingga memberikan keadilan, menyebarkan, mendistribusikan harta itu secara proporsional. Bukan lagi dipegang oleh pihak-pihak yang memang hanya untuk sebesar-besarnya keuntungan atau kesejahteraan dinastinya. Maka kita berdoa, selesailah itu, ambruklah itu, rontoklah itu, semua kembali kepada haknya. La malik illa bil haq. Jangan Anda merasa memiliki jika itu bukan milik Anda. Kembalikan kembali kepada Nusantara. Sudah waktunya, sudah waktunya. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.